Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat RSU di podcast RSU Talk yang perdana dilaksanakan nih. Selamat buat Promkes yang sudah berhasil. Selamat sukses. Mudah-mudahan jadi bermanfaat edukasinya dan segala macam. Ya boleh tepuk tangan. Semangat ya. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber dari spesialis penyakit mulut, yaitu Dokter Yohana. Dokter gigi. Oh, dokter gigi dulu ya. Dokter dong. Oke, ulangi dari awal ya. Oke. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang mungkin tidak asing lagi. Teman kita, teman sejawat kita, sahabat kita mungkin, sahabat asik lah ini, Dokter Gigi Yohana Alfa Agustina. Dokter Yohana, biasa dipanggil dokter ya? Yes. Dokter Yohana, selamat datang. Terima kasih. Selamat datang. Apa kabar Bang Agus? Baik, Dokter Yo, alhamdulillah. Dokter Yohana ini sibuk banget nih, kita maaf mengundang di kala kesibukannya. Sibuk apa nih dok? Sibuk poli ya, yang jelas ada di RSU Kota Tangerang Selatan. Khusus buat sobat RSU bisa datang ke poli penyakit mulut di hari Selasa dan Rabu. Wes, promosi. Oke. Ternyata di RSU Tangsel ini udah ada poli Lengkap ya. Untuk penyakit spesialisasi giginya itu lengkap, ada poli bedah mulut, poli prostodonti, poli periodonti dan poli penyakit udah mulut. sekelas rumah Kita sakit punya lengkap, rujukan nih guys. Ya betul. Terima kasih. Rujukan tipe C untuk Tipe RSU C. Kota Tangerang Selatan. Masih sibuk dengan organisasinya juga ya dok ya? Juga sibuk organisasi juga, Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Iya. Indonesia. Soalnya stalking dulu. Iya. Kita sebelum ketemu harus tahu profil backgroundnya dulu. Oh, Asik. Dokter Asik. ya. Oke, kali ini kita dok, Ya. kita ada segmen bener gak sih? Itu segmen bener gak sih itu ada pertanyaan yang kita kumpulkan Ya. dari para responden sobat RSU juga kita kumpulkan. Kita mulai dok ke segmen bener gak sih? Bener gak sih nih? Bener gak sih? Ini kita ngomongin tentang topik apa nih? Topiknya Kan belum disebut Oh, kita. aduh. Kita ngobrol tentang apa nih? Oke, kita lagi ngobrolin kita akan membahas soal sariawan dok. Oh. Soal sariawan yang memang penyakit yang pada umumnya hampir semua sobat RSU ini hampir ngalamin lah, dan itu pertanyaan-pertanyaan dari mereka juga. Nah, kita diaplikasikan ke segmen bener gak sih? Kita mulai ya dok. Ya. Bener gak sih? Sariawan dulu ke Iya, definisi sariawan itu apa ya? Sariawan itu apa sih dok? Sariawan itu tadi adalah luka di mulut. Ada yang bisa sembuh, ada yang enggak. Mungkin itu sebenarnya kumpulan gejala yang muncul luka di mulut kita. Mulut ya, bukan di hati ya. Kalau Iya. hati luka hati ya. Waduh. Pernah ngalamin luka hati? Aduh, sering dok. Aduh, cewek-cewek. Iya, biar pada dilirik aja sama yang progres. Ada gitu ya, luka hati. Ya, bukan luka di hati, tapi luka di mulut. Nah, luka di mulut ini berada di lidah, di mukosa mulut paling dalam, juga di bibir. Iya. Kalau di daerah mulut itu teman-teman bisa periksa kenapa sih sariawannya ini nggak sembuh-sembuh, dan itu biasanya kita periksa ke poli penyakit mulut. Iya. Jadi sariawan tuh. Sariawan, definisi sariawan seperti sakitnya minta ampun dok. Aduh, itu kalau sariawan Pernah ya. ya? Aduh, sering dok. Sering. Lagi apa tuh? Stres? Putusin pacar? Atau Wah, kayaknya ada di segmen itu dok. Oh. Kalau nggak salah, setelah saya Oh, gitu. buka itu ada di segmen pertanyaannya. Segmen pertanyaan. Kayaknya saya yang nanya itu kayaknya. Kayaknya saya yang nanya. Aduh, Oke, jadi oke. ketahuan nih kebuka segmennya. Ini penontonnya juga pada ini juga kali, sariawan juga kali. Kok pada diem semua? Saya himbauan ini, saya himbauan. Stres biasanya ya itulah. Deadline, job, yang kayak gitu yang bikin ini mungkin ya. Oh, dari bakteri bisa nggak dok?
Bakteri bisa. Dari bakteri. Sebenarnya gini ya, sariawan itu ada luka. Luka ini pasti ada penyebabnya. Faktor yang dari genetik maupun dari luka dari gesekan gigi yang tajam. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa? Dari bakteri. Oh, dari bakteri. Bakteri itu hanya superimpos aja, artinya dia nebeng tuh di situ di luka itu. Sehingga lukanya nggak sembuh-sembuh. Jadi ada luka terus langsung ada bakteri sehingga menghambat penyembuhan dari sariawan itu tadi. Bahaya berarti ya. Kok pinter ya, bahayanya bakteri. Bakteri itu, wah janganlah ya itu. Ujung-ujungnya kemana nih pertukaran bakteri? Pertukaran, makin panjang itu. Pertukaran bakteri, wah langsung rawan. Antara dua orang atau dalam satu mulut? Berarti kalau udah kena luka jangan pertukaran bakteri ya, makin gak sembuh kan? Jangan menggunting ya. Kalau menggunting itu nanti jadi luka hati juga ya, tambah sariawan. Iya itu dok. Ini ada segmen nih dok. Oke. Next kita langsung ke segmen bener gak sih? Bener gak sih? Pertama kita nih, kenapa ada sariawan yang gak sembuh? Ya. Ada ya, emang ada yang nggak sembuh pasien, ya? Ya, ada pasien-pasien yang memang seminggu nggak sembuh, 2 minggu, 1 bulan sampai dia shopping dokter. Artinya dia datang ke klinik, terus datang ke rumah sakit A, B, C, D dan nggak sembuh juga gitu. Second opinion. Ya, mungkin minta second opinion atau mencari pengobatan. Ada yang sampai pengobatan alternatif pakai daun-daunan, jarak atau apapun itu ya, tapi tetap tidak sembuh. Nah itu memang ada sariawan yang tidak sembuh-sembuh karena penyebabnya tidak terselesaikan dan yang dipakai untuk mengobati itu masih dalam jalur yang salah, pakai obat-obat yang salah. Ya ada. Ada ya. Oh sampai banyak itu yang kita ketahui karena ada penyakit bawaan lain biasanya katanya dok. Penyakit bawaan lain yang menyebabkan sariawan itu tadi bisa dari genetik, iya. Bisa juga dari luka yang terjadi secara lokal baik di gigi tadi. Nah itu kalau penyebabnya itu tadi nggak diselesaikan, ya itu nggak sembuh. Sulit sembuh itu ya. Sulit sih, bukannya sulit ya. Sulit sembuh, nggak sembuh. Itu bahasa awamnya nggak sembuh ya. Makin parah juga ada ya. Ya, makin parah juga ada. Edukasi yang cukup diingat nih, mohon diingat kalau sariawan berobat, bukan pakai alternatif kali itu. Alternatif musik rock kali musik alternatif. Oke, next. Ya. Ada dari ya. bener nggak sih? Gigi tajam menyebabkan sariawan. Kalau ini saya bisa jawab, pernah ngalamin nih. Pernah ngalamin dok. Oh. Boleh dijelaskan dok, gigi tajam menyebabkan sariawan, gimana dok prosesnya? Iya, gigi tajam, rata-rata gigi yang berlubang itu pasti ada pinggiran yang tajam dan itu yang bisa melukai lidah. Lidah kita kan bergerak terus ya, bicara, makan, bahkan mengunyah. Baik mengunyah yang keras ataupun yang lunak itu pasti dia bergerak terus. Karena bergerak sehingga tepi gigi tadi selalu mengikis dari lidah. Jadi itu menimbulkan luka. Jadi kalau terus-menerus terkikis dan yang gigi tajam ini nggak diselesaikan, akhirnya luka yang di lidah tadi akan semakin dalam. Sama kayak ganggu punya pacar. Nggak terselesaikan nih urusannya. Luka hati ya. Karena luka hati itu masuk psikologis bisa jadi sariawan. Oh iya. Wah, jadi ada lagi kayaknya di bener kasih selanjutnya itu kayaknya. Oh gitu. Berarti ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Bagus dok. Ya. Pengalaman pribadi mungkin. Iya, mengarah ke isi hati biasanya kayak isi gitu. Hati, ya. Emang dulu gimana bang? Gigi tajamnya gimana dulu? Gigi tajamnya itu kalau nggak salah ada di antara ya di geraham di kanan geraham kanan atas itu ada gigi kecil dok. Itu paling mau dicabut sendiri susah, tapi itu posisinya bikin tajam. Itu posisinya ke gusi ke tajamnya mulut, ke langit-langit di atas ya. Jadi kalau ngunyah itu kena lidah ya. Itu yang bikin lama sembuh malahan gara-gara ada di situ posisinya rendengan sama rendengan bersama dengan gigi. Oh bukan rendangan itu. Oh rendangan. Itu sebelahan.
sebelahan soal itu Oke, nempel iya. gitu. Jadi dia nempel, Iya. saya kena ke Akhirnya kena ke- lidah dan nggak terselesaikan. Nggak ya. terselesai. Itu kalau lagi sariawan senggol bacok ya. Saya nggak bacok Eh, itu. dan orang nggak ada yang Emosian, tahu ya. emosian dia. Ya. Orang nggak tahu Iya. kalau lagi sariawan. Lampu lagi merah sakit. diterobos mulu saya. Oh, Kalau kayak gitu. Udah pokoknya saya nggak bacok dah gitu ya. Lampu merah disenggol. Lampu merah diterobos. Iya, Oke, deh. kita masih di segmen bener nggak sih? Bener nggak sih Masih selanjutnya? ada nih. Oh, Masih masih next. ada. Bener nggak sih? Nah ini yang bikin kayaknya ini pertanyaan beneran ini dong. Pertanyaan yang sering dialami orang-orang nih. Stres menyebabkan sariawan. Stres ya. Teman-teman, stres itu sangat berkaitan dengan pikiran. Pikiran kita itu bisa merubah dari sistem imun kita sehingga menjadi lebih turun ya. Iya. Nah, ketika turun itu bisa menyebabkan sariawan. Dan sariawan ini sangat-sangat tergantung dengan daya tahan tubuh. Stres di sini bukan berarti stres yang terlalu depresi sama sekali saja, tetapi kelelahan dalam berpikir, terutama dalam kondisi-kondisi yang tertekan. Bang Abu pernah? Wah ini stres memang menyebabkan tertekan. Iya. Apalagi dompet Kondisi kering. tertekan. Oh, dompet kering juga tertekan ya? Iya. Itu Tekanan bisa sana menyebabkan sini. sariawan Iya. sih. Pay letter. Ujung-ujungnya ke situ ya. Terus ada utang ya. Iya. Nah, itu jadi ini Jadi juga. lebih besar pasak daripada pay letter gitu. Oh. Kacau dong kalau dibahas itu. Itu yang bikin sariawan juga bisa itu dong. Iya, stres itu bisa menyebabkan sariawan dan rata-rata pikiran yang tidak terselesaikan, apalagi kurang jam tidur nggak bisa tuh kalau malam Iya. karena memikirkan hutang mungkin, Oh, iya. memikirkan Ini pelet. psikolog juga nih kayaknya nih ya. Ya itu Sampai akhirnya menyebabkan di dalam mulut kita terjadi perbedaan metabolisme sehingga menyebabkan sariawan. Biasanya mulut lebih kering dan akhirnya mudah luka karena saat mengunyah timbul luka tadi jadi sariawan. Ini banyak nih kayaknya ini pertanyaan paling banyak nih orang yang nanya ini. Stres ini juga paling banyak ini stres ya. psikologis ya. Iya ini Makin kayaknya makin. gara-gara sariawan gak sembuh-sembuh ya. Stres mikirin skripsi kan bisa jadi dari Skripsi skripsi ya, teman-teman sobat RS mungkin ada yang lagi Dari kerja deadline. 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 Ya mahasiswa. Oh, mungkin mahasiswa. ada di sini ada mahasiswa. Teman-teman ada mahasiswa nih. Dari mana? Dari mana? UPN. UPN. Di sini nggak stres kan? Universitas Enggak. Universitas apa? Pembangunan Nasional. Bukan uang papah normal bukan ya? Apa? Ini UPN uang papah normal. Jadi normal aja ya. Bisa aja hostnya. Teman-teman mahasiswa. Bisa jadi hostnya. Ah, Bisa jadi hostnya. Iya. Hostnya dulu dari mana? Dari Dari oh tadi. nggak jelas. Jangan dibahas kalau itu. Universitas atau perguruan tinggi akademisi nggak menentukan rezeki nantinya. Yang penting kita berjuang terus. Serius. Ini quote. Nih, jangan dikat. Karena ada yang kesinggungan ya. Tapi udah di resume. Kalau yang udah wisuda pada marah loh. Ih, enak aja gue udah wisuda dapat selebaran wisuda Iya. terus nggak Berarti mau di-cut nih selama ini obrolan Iya. dari awal dokter Yara di-cut terus ini. Cut. Ngejulitin yang wisuda Nah, lainnya itu kan. kan soalnya gini bisa jadi stres kan, Iya. orang-orang yang julid itu kan stres. Nah, yang terjulit itu kan jadi sariawan. Oh balik lagi tuh kita tetap di topik ya itu sariawan. Oke, kurangin stres Anda biar nggak sariawan ya. Tujuannya sariawan doang sih. Iya, betul. Bener nggak sih? Kita ganti lagi. Faktor genetik mempengaruhi sariawan. Pinter ya sobat RSU sampai nanya genetik loh. Iya, genetik. Berarti dia sudah baca-baca tuh. Sebetulnya ada Betul ya. faktor turunan. Nah, faktor Saya- turunan kan iya. nggak kurang Kurang- letterlek ya. iya, kurang akademis lah. Ah, iya. Terus dijawab kita benerin genetik. Kalau turunan amat aja kan dong. Oh, iya. Bingung kan kita. Bisa aja. Nah, Bisa tahu. aja. Oke, faktor Ya, genetik genetik ya. mempengaruhi sariawan. Benar gak sih dok?
genetik sangat mempengaruhi. Jadi biasanya pasien-pasien yang datang ke poli penyakit mulut itu selalu saya tanyakan, ada nggak keluarganya yang sakit, sariawan juga, atau sakit terus hilang, terus muncul lagi, terus sembuh muncul lagi. Biasanya pasien-pasien ini akan mengatakan iya ada dari keluarga, dan itu sangat mempengaruhi kesembuhan ya. Karena selain genetik dia juga pasti punya faktor pemicunya, tadi gigi tajam, stres segala macam. Nah itu harus kita selesaikan. Jadi supaya sariawan itu sembuh, itu harus diselesaikan. Adakah faktor riwayat keluarga dan juga faktor lokal dan faktor pemicu. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan habitual, sehari-hari iya. itu pemicu. Jadi kalau udah punya riwayat dari keluarga yang sariawan, hindarilah stres. Iya. Datang ke poliklinik Oh, kalau sariawan nggak sembuh-sembuh ya, iya. datang ke poli penyakit mulut. Jangan lupa RSU Tangsel. Jangan lupa RSU Tangsel. Masih tetap promosi biar kita Ya, betul. meningkat. Ya, pengunjungnya. Pengunjung yang meningkat ya. Kalau stres mana, Mbak? Kalau stres, Kalau stres boleh di sini ada Dokter Rudi, Dokter Aziza, ya, Dokter kalau Agus. stres benar-benar tidak terselesaikan Ya. ada poli Poli jiwa. jiwa. Nah, itu bisa konsultasi langsung ke psikiater kita ya. Udah siap? Udah siap mahasiswa? Siap. Datang aja ya. Mudah-mudahan nggak stres. Kalau mahasiswa skripsinya skripsi, lancar. supaya nggak stres datangnya ke dosennya dong. Iya. Nah, dosennya malah bikin stres kan. Kita kan bingung mau kemana lagi. Mudah-mudahan lancar lah ya. Skripsinya bikin semalam, besoknya Oh ya nggak semalam. ACC, nggak ada revisi lagi, tenang. Amin. Bisa begitu ya? Ngajarin semalam ya jangan. Ngajarin semalam. Oke, masih bener gak sih dok? Kayaknya ini pertanyaan terakhir ya. Sariawan menyebabkan kanker mulut. Oh, berarti ini pertanyaan memang dia mungkin dari Google searchingnya Google bagus searchingnya nih. bagus. Karena kanker mulut itu hanya ada di Google Search tuh. Kalau yang pertanyaan yang sebelumnya Ya, mungkin sepertinya dari pengalaman keseharian. pribadi. Ya, Nah kalau ini nih udah sampai ke Google deh, wah sangat. Sariawan menyebabkan kanker mulut. Benar Ya. nggak sih dok? Kanker mulut itu terjadi dari sariawan yang memang lama tidak terselesaikan, lalu tidak diobati dengan benar, itu bisa menyebabkan kanker mulut. Ada pasien-pasien yang memang sudah ke A, ke B, ke C, ke D, akhirnya disarankan memakai obat tertentu yang kategori obat ini sebenarnya tidak boleh dipakai untuk sariawan. Akhirnya menjadi kanker mulut. Saya sebut albotil. Albotil itu Oh iya. Yang tidak bisa kemarin- dipakai untuk obat sariawan. Albotil ya Ya. dok. Wah sempat dulu pakai terus itu. Kalau itu, tapi Ya, ya jangka karena- panjang karena kita nggak terlalu sering sariawan juga ya. Iya. Cuma albotil Albotil itu. ini memang tidak boleh dipakai untuk sariawan. Kenapa sih dok? Itu Ya, kandungannya karena ada apa? memang kandungannya namanya polikresulen dan itu sangat berbahaya ya untuk mukosa mulut kita. Mukosa mulut kita itu sebenarnya adalah sel-sel yang akhirnya bisa sembuh sendiri kalau luka. Tetapi kalau dikasih bahan yang sifatnya nekrosis atau menyebabkan kematian jaringan, sel-sel di bawahnya itu akan bereaksi terhadap obat ini. Iya. Sehingga reaksinya Perlawanan kadang-kadang tadi itu ya. terlalu berlebihan Hmm. sehingga menyebabkan timbulnya pertumbuhan sel yang tak terbatas. Itulah kita sebut kanker mulut. Oh. Itu udah nggak boleh ya dok albotil? Iya, sudah dibekukan oleh BPOM. Udah dibekukan. Tapi Ya. masih ada nggak dok? Mungkin masih ada. Jadi beberapa pasien memang datang ada yang pernah memakai albotil. Tuh, ada yang masih pakai albotil nggak? Ya. Nah, tapi udah tahu albotil udah nggak boleh. Oh, berarti apa saya info yang telat ya? Maaf. Ya. Jadi untuk sobat RSU ya kita Harus kalau stop sariawan harusnya ke dokter spesialis yang Iya. memang bisa menangani ini. Kalau nggak sembuh-sembuh ya, Iya. biasanya dia bisa sembuh dalam seminggu. Karena sariawan yang normal atau yang biasa itu biasanya diserap tubuh sembuh, sendiri ya. ya biasanya penyembuhan oleh tubuh sendiri itu seminggu atau 2 minggu. Oh, seminggu atau 2 minggu udah beres ya dok. Iya. Aduh, tapi sakitnya minta ampun itu ya sariawan. Sariawan, ya. Jangan sampai deh sariawan lagi. Oke, itu segmen Terakhir bener nih. gak sih? Oh,
segmennya cuma satu, tapi kan seru kan dok ya. Pertanyaannya edukasi banget. Mengedukasi. Semoga bisa bermanfaat Iya, ya. semoga buat bisa sobat bermanfaat RSU. sama sobat RSU ini. Semoga bisa bermanfaat dan edukasi menarik dari Dokter Yo. Terima kasih Dokter Yo. Stay tune terus di RSU Talk ini. Ya. Terima kasih penonton. Hari ini kita salam dulu nih ya. Nah, Bang Abus, salamnya apa khusus Salam. untuk RSU Talk? salam sehat. sehat Selamat dan selamat beraktivitas. beraktivitas. Yes. Pakai efek ya. Biar semangat gitu. Ya, ya, ya. Oke Dokter Yo, terima kasih banyak Terima sudah kasih, hadir, sama-sama. sudah edukasi. Itu kalau literatur di organisasi mungkin berpundi-pundi, tapi kalau di sini berkopi-kopi doang nih dok, cuma kopi doang. Terima kasih dok. Sama-sama. Oke. Terima kasih. Bang Abu. Sekian dari kita dari podcast RSU Talk. Terima kasih banyak udah menonton dan sekian dari kita. Kita akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.